telah disebarkan kemarin. Jadi kita tunggu dulu beberapa saat ya Bapak Ibu untuk persiapan acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat bergabung Bapak Ibu guru hebat. Tes mic. Selamat datang Pak Slamet. Mohon maaf, Pak Sukardin, Ya, ini moderatornya siapa ya? Pak Dayat tadi. Udah ada di room. Siap-siap Pak Busairi. Apa kita bisa mulai aja Pak? Ini kebetulan ini kan sudah mulai banyak nih pesertanya. Terlebih waktunya juga ini terlewat. Boleh tergantung bagaimana kesepakatan narasumber Domo saja. yang sebagai pengantar sudah siap. Apa Sudomo? Mohon maaf Pak Sudomo tadi sudah bicara ke saya bahwa beliau tidak bisa karena ada kegiatan lain gitu. Jadi dilangsung saya Pak. Oh iya, Apa-apa. tanpa Langsung, pengantar. tanpa pengantar aja Pak. Langsung. Kita Ya, silakan. sepakat memulai ini ya, Bapak Ibu ya. Iya Pak, nggih. Oke, siap.
Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita sepakat untuk memulai karena mengingat waktu juga. Namun sebelum kita sama-sama memulai Bapak Ibu, untuk tertib dan khidmatnya kegiatan kita malam ini, dengan segala hormat kami meminta Bapak Ibu untuk menonaktifkan mic-nya dulu dan sebisa mungkin untuk bisa mengaktifkan videonya Bapak Ibu. Sekali lagi, untuk tertib dan khidmatnya kegiatan kita pada malam hari ini, dengan segala hormat kami meminta Bapak Ibu untuk bisa menonaktifkan mic-nya dan juga sebisa mungkin untuk bisa mengaktifkan videonya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Pergi ke pasar, pergi berdua, jangan lupa membeli jengkol. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Jika semuanya sehat, mohon berkenan untuk mengklik reaksi jempolnya Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak-Bapak narasumber yang pada kegiatan berbagi praktik baik pemanfaatan TIK untuk pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Ada Bapak Muhammad Busairi SPD. Assalamualaikum Bapak Muhammad Busairi. Waalaikumsalam, Pak. Yes, terima kasih. Selanjutnya ada Bapak Sukardin, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Bapak, sudah mulai. Waalaikumsalam Pak Dayat. Ya, selamat malam rekan-rekan guru hebat semuanya. Oke, alhamdulillah. Dan yang ketiga ada Bapak I Gusti Bagus Satria MPD. Selamat malam Bapak Satria ya panggilannya. Jadi, selamat malam Pak. Salam kenal Bapak Ibu Iya. hebat semua. Oke, serta tentunya yang kami banggakan Bapak Ibu peserta kegiatan pada malam hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam suatu majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga apa yang kita laksanakan dan kita ikuti pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya memotivasi diri kita untuk menjadi pendidik yang lebih baik demi pendidikan yang lebih baik pula. Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, izinkan saya Hidayatur Rahman, Sarjana Pendidikan, membantu dan memulai kegiatan pada malam hari ini dengan mengajak Bapak Ibu semua mengawali kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tanpa memperpanjang waktu lagi, pada sesi pertama mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh sahabat pembatik tahun 2024 yang pertama, di mana beliau merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Monta, Kabupaten Bima. Pergi ke pasar membeli seledri untuk dibawa ke negara Kenya. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Busairi, waktu dan kesempatan kami serahkan sepenuhnya. Silakan Bapak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, yang terhormat Bapak Khairuddin SPD, Duta Teknologi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022, yang pada malam hari ini belum bisa bergabung dengan kita. Nah, di sini terlihat Bapak Sudomo juga. Yang terhormat Bapak Sudomo selaku Duta Teknologi
Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih juga dan yang terhormat kepada Bapak Hidayatur Rahman SPD GR selaku Koordinator KP Kota Bima, dan pada malam hari ini selaku moderator serta rekan sahabat teknologi Bapak Soekardi dan Bapak Igusti Bagus Satria Prabawa. Dan tidak lupa pula Bapak Ibu guru hebat yang bergabung pada kegiatan acara webinar yang diadakan oleh sahabat teknologi. Nah, di sini saya langsung saja membagikan. Apakah terlihat, Bapak Ibu? Masih on proses, Pak. Oke, sudah terlihat Pak Muhammad Busairi. Terlihat, Bapak? Iya, Bapak Ibu sudah Pak, terlihat? sudah Pak. Sudah terlihat. Ya, ya baiklah. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya membuka dengan pantun. Kepada guru kita hormat, kepada teman kita berbagi. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Mari kita sama-sama menyaksikan webinar Sahabat Teknologi. Oke. Langsung saja pada sesuai dengan tema kita webinar malam ini, yaitu praktik baik pemanfaatan TIK untuk pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Nah, di sini saya ingin berbagi praktik baik tentang inovasi pembelajaran berdamai berbasis TIK melalui website Genly. Nah, inovasi yang saya buat ini merupakan media yang saya bikin pada level 3 kemarin, level kreasi begitu. Nah, pada kegiatan refleksi ini nah, kira-kira sejauh mana sih Bapak Ibu menggunakan TIK dalam pembelajaran pembelajaran kesehariannya? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bisa diberikan contohnya? Ada yang ingin berbagi pendapat? Nah, kira-kira seperti apa? Nah, salah satu contoh pemanfaatan TIK dalam pembelajaran itu, misalkan kita menggunakan Google Form, kemudian menggunakan desain Canva ataupun membuat media pembelajaran. Nah, itu merupakan salah satu pemanfaatan kita dalam TIK, memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya di sini terkait dengan MPI yang saya buat. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan suatu pengantar bahwa di mana MPI atau Multimedia Pembelajaran Interaktif itu merupakan program pembelajaran yang mencakup berbagai sumber yang terintegrasi dan menggabungkan banyak unsur, di mana kita atau yang mengontrol ini dapat belajar dengan mandiri dimanapun dan kapanpun asal terkoneksi dengan internet.
Nah, di mana gabungan yang ada pada MPI tersebut terdapat beberapa unsur, misalkan teks, grafik, video, animasi, ataupun suara. Nah, inovasi pembelajaran yang saya buat ini yang berjudul Berdamai. Nah, berkelana dalam dunia fantasi. Nah, pada media yang saya bikin ini merupakan materi bahasa Indonesia kelas 7 cerita fantasi. Nah, pada MPI yang saya buat ini berbasis TIK melalui website Genially yang telah dibuat dengan menambah fitur-fitur video pembelajaran, materi, icebreaking, dan kuis yang terintegrasi dengan website Quizizz dan WordWall sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kemudian adapun pada praktik baik ini saya menggunakan metode STAR. Yang pertama situasi. Nah, di mana memiliki latar belakang bahwa peserta didik memiliki atau terlihat motivasi sangat rendah ataupun rendah begitu dalam kegiatan belajar, kemudian kurang aktif gitu. Nah, yang kedua, peserta didik merupakan generasi alpha yang terlahir sebagai digital native, di mana digital native ini merupakan suatu generasi yang lahir dan tumbuh uh, karena ada dengan adanya teknologi yang yang berkembang pesat begitu. Jadi mereka sudah tahu teknologi sejak dini. Nah, di sini ada peran dan tanggung jawab. Nah, sebagai guru, kita harus memiliki peran dan tanggung jawab dalam tahap proses pembelajaran dari awal hingga akhir, dari mulai merancang, melaksanakan, maupun mengevaluasi, sehingga pembelajaran tentunya akan menarik dan menyenangkan sesuai dengan peserta didik itu. Nah, adapun tantangannya yang pertama pada kegiatan praktik baik ini yaitu pemilihan media pembelajaran yang kurang tepat dan kurang menarik bagi peserta didik. Nah, media pembelajaran di sini kan ada banyak Bapak Ibu. Ada media audiovisual, kemudian media gambar, kemudian media interaktif seperti simulasi, game, maupun dan lain sebagainya. Nah, kemudian keterlibatan siswa dalam pelajaran sangat rendah. Yang ketiga, perancangan kelas ada gedung hanya mengenai paket. Nah, adanya ini kita bisa lebih berkreasi dalam atau menginovasi dalam media pembelajaran. Jadi tidak hanya mengandalkan buku paket, tetapi juga kita bisa mengandalkan TIK. Jadi kita memadukan TIK dan media lainnya. Nah, adapun aksi. Dalam kegiatan aksi ini, saya awalnya mendesain elemen pada Canva menggunakan email belajar ID, menggunakan email belajar ID yang sangat pro, begitu. Kemudian saya merancang MPI-nya itu pada Genially. Nah, elemen-elemen yang ada pada Genially ini merupakan yang saya desain terlebih dahulu pada Canva, gitu. Nah, pada MPI yang saya buat ini saya koneksikan juga dengan Quizizz dan WordWard pada kegiatan asesmen siswa begitu. Nah, kemudian implementasinya di mana proses kegiatan belajar di kelas, kemudian guru membimbing pada kegiatan baik belajar mandiri maupun belajar kelompok, serta siswa melakukan presentasi dan asesmen. Nah, implementasi ini itu pada kegiatan awalnya ada pembuka, kemudian berdoa, persepsi, dan tujuan pembelajaran. Serta tidak lupa saya juga menyusun asesmen diagnosis dan asesmen non-diagnosis dari Google Form. Nah, untuk kegiatan inti di sini saya menyampaikan petunjuk atau penjelasan penggunaan MPI yang saya buat. Kemudian siswa belajar mandiri maupun belajar kelompok, serta mempresentasikan dan mengapresiasi hasil pekerjaan mereka.
Nah, untuk kegiatan penutupnya di sini siswa akan belajar atau melakukan asesmen mandiri melalui fitur kuis yang ada di MPI yang saya buat, yaitu untuk kuisis serta word wall. Nah, terakhir ada akan refleksi maupun kesimpulan serta doa dan salam. Nah, untuk hasil dan dampaknya itu di mana siswa di mana MPI yang saya buat itu meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, kemudian hasil belajarnya pun meningkat serta penggunaan gawai di mana selama ini kan gawai digunakan untuk kebanyakan siswa yang saya wawancari itu mereka sering gunakan untuk game. Nah, tetapi di sini dengan adanya MPI, siswa akan dituntut untuk belajar secara mandiri juga dengan adanya bimbingan dari gurunya, sehingga gawai yang mereka eh, punya itu akan lebih produktif dengan adanya MPI itu. Nah, kemudian dampak bagi guru itu pertama kreativitas meningkat, di mana guru dapat membuat media MPI. Kemudian evaluasi pembelajaran lebih mudah, seperti tadi evaluasi menggunakan teknologi itu di KUSIS atau WordWap. Kemudian pembelajaran lebih bervariasi yang awalnya dari buku paket, sekarang pembelajaran dari MPI ataupun bisa digabungkan dari buku paket dan MPI begitu sebagai referensi tambahan bagi siswa. Nah, yang terakhir itu dampak bagi peserta didik itu motivasi belajar meningkat serta siswa dapat belajar mandiri pada MPI yang dibuat. Mungkin ini yang bisa apa namanya? Pindai QR-nya tentang tutorial membuat MPI pada YouTube serta contoh MPI yang saya buat kemarin. Mungkin itu saja Bapak Moderator presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Busairi ya panggilannya ya. Oke, Bapak Ibu, luar biasa apa yang sudah diceritakan oleh Pak Muhammad Busairi tadi. Beliau sudah berbagi praktek baik bagaimana beliau membuat media pembelajaran interaktif Bapak Ibu menggunakan website Genially, di mana dalam pembuatan MPI tersebut beliau mengintegrasikan quizzes dan word wall Bapak Ibu ya sebagai untuk pelaksanaan asesmennya. Itu luar biasa sekali. Jadi apa namanya Bapak Ibu, beberapa poin yang bisa kita dapat dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi, banyak sekali manfaat yang didapatkan atau dirasakan oleh beliau ketika beliau menggunakan MPI ini. Yang pertama tadi tentunya dan pasti dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar dari peserta didik. Kemudian yang paling penting di sini adalah Bapak Ibu, bagaimana kita selaku guru bisa mengajak siswa untuk memaksimalkan penggunaan gadget mereka atau HP mereka untuk menjadi item atau barang yang lebih produktif dan bermanfaat demi mencapai tujuan pembelajaran atau meningkatkan keaktifan dan hasil belajar dari peserta didik. Sekali lagi kepada Bapak Muhammad Busairi kami haturkan terima kasih. Dan nanti mungkin bisa di-share ulang terkait dengan tutorial dalam pembuatan MPI-nya, Bapak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi kita sudah dengarkan bersama praktik baik yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Busairi. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama Bapak Ibu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh sahabat pematik 2024 yang kedua, di mana beliau merupakan salah seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 15 Kota 5. Bunga melati di kebunnya Aladin, ayo dipetik untuk dibuat jamu. Kepada yang terhormat Bapak Sukardin, kami siap menerima ilmu. Silakan Bapak. Ya,
Terima kasih Pak Moderator, Pak Hidayatul Rahman, SPD GR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Makan ikan bakar dengan sambal terasi. Selamat malam Bapak Guru Ibu hebat. Mari kita berbagi dan berkolaborasi untuk mewujudkan siswa yang hebat. Keren. Izin share screen. Masya Allah. Apakah sudah terlihat ya? Jadi mungkin. Masih on proses Pak Ardin. Oke, sudah terlihat Pak Ardin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Izinkan saya berbagi praktik baik yang sudah saya laksanakan di sekolah saya di SMP Negeri 15 Kota Bima. Praktik baik saya adalah pembelajaran menarik dan menyenangkan menggunakan MPI berbasis Canva. Mungkin Bapak Ibu Guru hebat sudah menguasai dan familiar dengan Canva ya. Tapi mungkin penggunaan Canva kita itu hanya untuk pembuatan poster, presentasi, pembuatan video dan lain sebagainya. Tapi di Pembatik 2024 ini saya mengenal Canva itu ternyata bisa dibuat menjadi MPI, ya, media pembelajaran interaktif. Jadi dengan membuat media pembelajaran interaktif ini, kita bisa membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Baiklah, latar belakang dari permasalahan yang saya alami di sekolah. Yang pertama, jam pembelajaran di akhir waktu. Jadi biasanya pada saat jam pembelajaran di akhir waktu itu, misalnya di ujung sebelum pulang itu, siswa itu cenderung bosan ya, cenderung bosan dan motivasi untuk belajarnya kurang. Terlebih lagi apabila kita mempraktikkan pembelajaran yang monoton. Ya, kadang ya siswa bosan, guru pun ikut bosan. Kemudian latar belakang selanjutnya adalah siswa lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya hanya untuk bermain sosial media dan game. Jadi di rumah itu pada saat pembelajaran di rumah pada saat sepulang sekolah itu biasanya siswa itu menghabiskan waktunya itu dengan bermain gadget dan rata-rata mereka hanya untuk sosial media dan game saja. Jadi itulah yang melatar belakangi saya untuk membuat MPI. Ya, jadi rumusan masalahnya bagaimana sih memanfaatkan waktu pembelajaran yang terbatas dengan agar pembelajaran itu jadi menarik dan menyenangkan. Dan yang kedua, bagaimana sih membuat siswa
menggunakan gadgetnya untuk hal yang lebih bermanfaat. Mohon maaf Pak, Kemudian yang narasumber ini layarnya nggak kelihatan. mungkin jaringan, Pak. Oh Oke, ini sudah, sudah. selanjutnya, Ya, sudah makanya bantu, Pak. dari latar belakang dan rumusan masalah itu akhirnya saya melakukan aksi, yaitu membuat media pembelajaran interaktif dengan Canva yang saya integrasikan dengan YouTube dan Wordwall. Oke, dampak dan hasilnya. Setelah saya menggunakan pembelajaran dengan MPI tersebut, jadi yang pertama itu motivasi belajar siswa meningkat. Jadi saat proses pembelajaran itu siswa terlihat antusias. Ya. Jadi antusiasnya siswa ini melahirkan motivasinya yang meningkat. Kemudian proses pembelajaran juga itu jadi aktivitas yang menyenangkan. Jadi tidak proses pembelajaran itu tidak hanya sebagai sebuah rutinitas saja, tapi sebagai aktivitas yang menyenangkan. Kemudian hasilnya, jadi siswa itu bisa membuka kembali apa yang dipelajari di sekolah itu bisa dibuka kembali di rumah. Jadi mereka bisa mengaksesnya lewat gadget mereka. Jadi pemanfaatan gadget untuk hal yang positif ini. Nah, mungkin saya bisa akan tunjukkan contoh MPI yang telah saya buat. Kalau di transisian ya, Nah, Izin Bapak Ibu Guru, apakah sudah tampil? belum terlihat Pak Din. Ya, on proses. Sudah tampil belum ya? Sudah tampil tapi masih belum jalan Pak Din. Jaringan ini. Gimana Bapak Ibu, apa udah tampil ya? Sudah, tapi agak kayaknya lelet ya. Belum bisa jalan tapi sudah tampil sih. Nah, sudah Pak Din. Bisa di Ya, baik Bapak Ibu Guru, hebat
kebetulan MPI yang saya buat ini untuk fase D kelas 7 SMP dengan materi Daily Activity Simple Present Tense. Ya, di sini MPI yang kita buat itu hendaklah mengandung ada pendahuluannya, kemudian ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada materinya, kemudian latihan serta referensi. Jadi pada menu pendahuluan ini kita hendaklah mengisi dengan interaktif dengan ya anak-anak. Kemudian pada tujuan pembelajaran, jadi di sini cukup jelas ya. Jadi diisi dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Kemudian untuk materinya kita ada 2 ya. Daily activity sama simple present tense dan dilanjutkan dengan video. Jadi di video ini kita integrasikan dengan YouTube. Jadi kalau anak-anak membuka MPI yang telah kita buat itu, jadi tampilannya itu kayak bermain game itu. Jadi kalau mereka ingin belajar lewat video itu, ya mereka bisa memainkan videonya. Kemudian untuk latihan di sini saya pakai word wall ya. Jadi di word wall itu banyak yang bisa kita buat ya sebenarnya. Jadi saat mengerjakan latihan, jadi siswa itu nanti bisa di akhirnya itu bisa menulis namanya. Jadi mereka dapat berapa itu semua terekap di word wall kita, Bapak Ibu Guru. Jadi sebenarnya membuat MPI dengan Canva ini ya tidak terlalu sulit ya. Kita mungkin untuk pembuatan pertama mungkin kita butuh waktu 1 jam, tapi kalau kita udah terbiasa mungkin di bawah 30 menit Bapak Ibu Guru. Nah, jadi saran saya marilah kita membuat pembelajaran yang menarik itu dengan memadukan MPI. Jadi kita bisa membuat aktivitas yang tidak sekedar belajar, tapi aktivitas pembelajaran yang menyenangkan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan malam ini untuk sesi berbaginya. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi, dan ya tentu MPI yang saya buat ini karena ini pertama mungkin ada beberapa kekurangannya, jadi mungkin bisa kita perbaiki sama-sama. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Moderator. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Oke, luar biasa sekali cerita yang sudah disampaikan oleh Pak Ardin. Beliau sudah berbagi kepada kita semua Bapak Ibu. Ternyata sejauh ini, selama ini kita hanya menggunakan Canva itu hanya untuk desain PPT saja, kemudian video saja gitu. Ternyata hari ini kita sudah tahu bahwa ternyata Canva itu bisa kita jadikan salah satu media untuk pembuatan media pembelajaran yang interaktif. Tentunya penggunaan MPI menggunakannya ataupun yang dibuat dengan Canva ini dari cerita yang sudah diceritakan oleh Pak Ardin tadi benar-benar sangat menarik, dan tentunya
tujuan pembuatan MPI ini sepertinya sejalan dengan apa yang disebutkan oleh narasumber kita yang pertama tadi, Bapak Ibu. Bagaimana MPI ini ternyata bisa meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik, dan tentunya kita bisa memanfaatkan atau memaksimalkan pemanfaatan gadget dari peserta didik, Bapak Ibu. Sekali lagi kepada Bapak Adin kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan dengarkan bersama Bapak Ibu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh sahabat pembatik 2024 yang terakhir Bapak Ibu, di mana beliau merupakan guru fisika di SMA Tunas PAUD Kota Mataram. Jalan-jalan ke Janapria, jangan lupa membeli ragi. Kepada yang terhormat Bapak Satria, ilmunya silakan untuk dibagi. Silakan Bapak Satria. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Halo, selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Dari tadi beberapa narasumber saya sudah memakai pantun, ya. Saya tidak mau kalah Bapak Ibu, saya juga punya pantun untuk narasumber kita tadi yang kedua dan pertama dan Bapak moderator kita. Diskusi online dengan teman sekelas, mengerjakan tugas bersama-sama. Belajar fisika jadi lebih berkelas, pakai TIK kunci utamanya. Cakep. Oke, itu sebenarnya Bapak Ibu guru saya tidak bisa sama sekali buat pantun. Saya tadi dibantu AI Bapak Ibu ya. Sebegitu mudahkah pantun kita buat ternyata dengan menggunakan TIK. Jadi tadi saya cepat-cepat nih Bapak Ibu karena moderatornya dan narasumbernya pakai, jadi saya cari dengan bantuan AI. Lebih tepatnya tadi saya menggunakan Gemini AI. Baik Bapak, izinkan saya untuk berbagi layar terlebih dahulu. Oke, apakah layar saya sudah terlihat Bapak? Masih on proses Pak. Ya, Sudah. sebentar. Sudah Pak, sudah. Oke, siap. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bahkan saya ada melihat Bapak Ibu guru dari luar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat datang di praktik baik kami yang kebetulan kami ini adalah sahabat teknologi dari Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024. Saya dengan Pak Arden juga dengan Bu Sairi tadi sudah menyampaikan, kami ada bertiga satu kelompok dan hari ini berkesempatan untuk menyampaikan praktik baik kami selama mengikuti kegiatan pembatik dari level 1 sampai dengan level 4. Nah, saya adalah guru fisika di SMA Tunas Daud Mataram. Perkenalkan, nama saya Gusti Bagus Satria Prabawa. Nah, di sini saya akan menyampaikan praktik baik saya tentang penerapan model pembelajaran inovatif dengan berbantuan media pembelajaran interaktif. Nah, kalau Bapak Ibu guru tadi perhatikan, kedua narasumber tadi sudah menyampaikan beberapa praktik baiknya. Saya juga punya praktik baik. Jadi, praktik baik ini kita buat selama mengikuti level 1 hingga 4 dari tugas dari pembatik tersebut. Nah, saya sudah mengajar di SMA Tunas Daud itu sekitar 7 tahun, sekitar 7 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan hasil survei dan diagnosis awal, serta pengamatan yang telah saya lakukan dan mewawancari Bapak Guru, karakteristik dari siswa kami di SMA Tunas Daud itu seperti ini, Bapak Ibu. Literasi digitalnya itu sudah sangat baik. Mungkin Bapak Ibu Guru punya kendala yang mungkin dari fasilitas sekolahnya yang kurang atau bagaimana. Justru kalau di sekolah kami itu fasilitas sekolahnya bisa dikatakan lengkap Bapak Ibu.
ya. Jadi fasilitas penunjangnya itu tersedia. Ini berkat bantuan dari pemerintah maupun instansi lain yang terkait dengan sekolah seperti itu. Jadi dari sini terbentuklah literasi digital yang baik dari siswa kami. Jadi literasi digital ini adalah pemanfaatan atau penggunaan beragam media pembelajaran yang diambil dari sumber TIK lainnya yang digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi anak-anak kami itu sangat mudah klik sana sini, mencari sumber sendiri atau memakai. Jadi sangat fasih. Nah, ini menimbulkan ragam belajar yang banyak Bapak Ibu. Jadi ada kinestetik, audio, visual, dan macam sebagainya. Nah, alangkah baiknya saya sebagai guru dan kami di guru-guru SMA Tunas Daud itu memperkaya diri dengan melakukan penguatan tentang bagaimana cara membuat TIK dengan baik. Dari situlah maka saya ikut pembatik ini Bapak Ibu. Jadi dari sinilah saya tidak ingin kalah gitu dengan anak-anak kita yang literasi digitalnya itu sudah baik, sudah bagus. Karena memang kebutuhan zaman yang begitu serba digital, anak-anak pun sendiri itu sudah mampu belajar dengan mandirinya ketika dia memegang gadget di tangannya. Nah, di sini sekolah kami ini tadi sudah saya katakan bahwa fasilitasnya lumayan lengkap, bahkan kami dapat juga bantuan dari pemerintah berupa Chromebook dan internet. Nah, kemudian tapi ini seiring jalannya waktu tidak sebanding Bapak Ibu. Ternyata dengan literasi yang baik tadi, dengan fasilitas masih mendapatkan hasil belajar yang rendah. Dengan pengamatan dan beberapa wawancara yang saya lakukan bersama siswa saya mendapatkan bahwa memang siswa itu memang momok untuk belajar fisika itu masih serem atau menakutkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi dianggap hanya berupa abstrak gitu, konsep abstrak dan penuh dengan matematis sehingga mereka itu tidak tertarik dengan belajar fisika gitu. Nah, kemudian kedua itu dia memang anak-anak di sekolah itu memiliki kecepatan memahami pembelajaran yang berbeda. Ada yang masih kurang atau sedang dan ada yang mahir. Nah, dari sinilah saya belajar dari pembatik di level 2 dan 3, di mana level 2-nya itu saya memilih model pembelajaran yang bisa meningkatkan hasil belajar siswa, dan yang kedua itu menggunakan media pembelajaran interaktif yang saya dapatkan di level 3. Nah, dari sini, beranjak dari sini, di implementasi 2 itu saya menerapkan dan memilih untuk menggunakan model pembelajaran problem based learning atau yang lebih kita kenal PBL. Kenapa saya ambil ini? Karena dari beberapa jurnal atau literasi yang saya baca bahwa PBL itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan berbagai konsep pemecahan masalah di dalamnya. Sehingga di sini saya di level 2 itu sudah membuat modul ajar dan LKPD siswa, kemudian ada media tayang berupa Canva, kemudian video pembelajaran. Nah, untuk di level 3 di kreasi itu saya sudah membuat dan menerapkan MPI karena nanti kemarin di level 3 itu kita diminta untuk membuat berbagai media pembelajaran interaktif dan mengkreasikannya kemudian diterapkan. Jadi kedua ini saya kombinasikan sehingga saya mendapatkan solusi untuk masalah saya tadi Bapak Ibu, hasil belajar fisikanya rendah. Nah, di sini pemanfaatan media, adapun media dan langkah-langkah dari PBL, di sini ada 5. Mungkin Bapak Ibu guru sudah familiar dengan PBL Bapak Ibu ya, dari tahap 1 atau langkah 1 sampai tahap 5. Ini sudah mungkin beberapa guru sudah menggunakannya dengan baik di sekolahnya. Kenapa saya juga memilih ini? Karena saya sudah terbiasa seperti itu Bapak Ibu. Alangkah baiknya kita memakai model atau metode yang biasa kita gunakan dan memang memiliki impact atau dapat meningkatkan hasil belajar siswanya gitu. Jadi mulai dari mengorientasikan masalah, mengorganisasikan siswa, membimbing, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang terakhir nanti guru itu akan bersama siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini adalah gambaran sedikit hasil
PBL yang diterapkan di kelas beberapa tahun sebelumnya Bapak Ibu. Ini belum yang terbaru ya. Jadi ini masih waktu di pandemi karena ini masih ada pakai masker dan memang waktu itu PBL dan penerapan TIK adalah solusi yang baik gitu pada saat itu. Nah, kemudian sumber belajar yang saya gunakan. Nah, karena saya tadi menjelaskan bahwa murid saya itu memiliki literasi digital yang sangat baik, tentu guru di sini harus mempunyai strategi dalam menyediakan sumber dan media belajarnya. Kenapa? Karena saya sendiri tadi itu karena memiliki siswa yang mempunyai gaya belajar yang beragam juga, di sini saya juga menyediakan beberapa media belajar yang saya jadikan satu pada Google Classroom Bapak Ibu. Jadi di dalam Google Classroom itu terdapat link bahan ajarnya, kemudian gerak lurus. Nah, gerak lurus ini berupa media tayangnya, kemudian ada LKPD online-nya. Jadi bahan ajar ini saya input ke live worksheet. Jadi live worksheet ini akan membantu sekali nanti ketika kita tidak membutuhkan kertas lagi Bapak Ibu. Jadi hanya LKPD itu dikerjakan secara online. Jadi sangat hemat kertas gitu Bapak Ibu ya. Kemudian ada YouTube, ada platform Merdeka Mengajar, kemudian di sini MPI-nya itu saya menggunakan aplikasi dari Smart App Creator. Dan yang terakhir untuk refleksi pembelajarannya saya menggunakan Mentimeter. Nah, jika Bapak Ibu guru berminat, silakan mungkin bisa di-scan barcode. Di sini saya punya LKPD online. Di sini sudah di-upload di live worksheet-nya. Jadi murid tinggal memakai link ini untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi penggunaan kertas di sini sangat minim sekali Bapak Ibu. Kemudian ada media pembelajaran interaktif saya dan buku siswa. Mungkin saya boleh berbagi sedikit Bapak Ibu ya tentang MPI yang telah saya buat. Di sini untuk live worksheet-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di live worksheet ini kita bisa mengupload LKPD dan dikerjakan oleh siswa tanpa menggunakan kertas ya. Jadi tinggal ngetik nama, mungkin nanti kalau Bapak Ibu menyeting mereka belajar secara kelompok bisa dimodifikasi. Kemudian ada sumber belajar yang bisa ditonton langsung atau bisa dibaca. Ini ada literasi dari beberapa website yang saya ambil. Nah, anak-anak tinggal mengerjakan dari gambar atau ilustrasi yang telah diberikan. Nanti mereka akan menyimpulkan definisi jarak dari materi. Di sini saya menggunakan gerak lurus, Bapak Ibu. Ada jarak, kemudian perpindahan. Nanti dia bersama kelompoknya akan mendiskusikan seperti ini. Nah, kemudian juga menjawab pertanyaan. Ini ada hitung-hitungannya karena mereka sudah mendapatkan sumber belajar. Jadi dengan bimbingan guru juga nanti mereka diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Bapak Ibu guru. Dan tidak hanya mengetik atau memilih, di live worksheet itu juga kita bisa menggambar atau membuat garis lurus. Jadi ini sangat interaktif sekali Bapak Ibu. Jadi di mana kita meminta anak untuk menggambarkan di mana letak jarak tempuh yang dilalui mobil atau garis lintas perpindahan dari yang dilakukan oleh persoalan tersebut. Nah, ini juga ada pilihan lagi, kemudian ada drag and drop. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Jadi ada beberapa pilihan opsi yang bisa digunakan untuk digunakan ketika Bapak Ibu menggunakan live worksheet-nya. Nah, kemudian untuk MPI-nya Bapak Ibu, ini MPI saya mungkin seperti biasa ada bumper pembantik 2024 Bapak Ibu ya. Cuman saya percepat karena ada video di sana, jadi mungkin nanti bakalan koneksinya sepertinya terganggu. Nah, di sini MPI ini ada dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, sasaran tujuan, pendahuluan, materi, latihan, tes, kreator, dan referensi. Nah, di sini ada materi, jadi MPI itu harus membuat ada interaksi oleh siswa. Misalnya itu bisa klik dan klik atau swipe atau apa yang membuat mereka aktif gitu ketika menggunakannya Bapak Ibu. Jadi materinya ini kebetulan kalau tampilannya ini saya menggunakan Canva Bapak Ibu. Jadi ada kombinasi dua MPI yang saya gunakan. Jadi saya membuatnya seperti itu. Kemudian ada latihan soal, ada tes. Nah, yang uniknya tes ini itu siswa bisa mengerjakan langsung bersama temannya
di sana mereka menjawab pertanyaan dan skornya itu bisa terlihat berapa mereka dapat. Ini karena saya menjawab salah, bunyi benar atau salahnya. Ya, nanti jawabannya atau hasil akhirnya mereka bisa dapat berapa gitu. Nah, ketika sesi ini itu terlihat sekali Bapak Ibu perbedaannya ketika saya menggunakan MP ini, antusiasnya itu sangat berbeda. Nah, untuk membuktikan hal ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk berkunjung ke TikTok saya. Di sini saya sudah menampilkan kondisi pembelajaran ketika saya menggunakan MPI dalam pembelajaran di kelas. Nah, itu tadi Bapak Ibu cuplikan dari MPI dan bagaimana penerapannya di dalam kelas saya. Kemudian saya lanjutkan dengan hasil yang didapat ketika itu terlihat sekali Bapak Ibu ekspresi anak-anak itu sangat antusias sekali dalam pembelajaran fisika pada hari itu. Dan ini juga dibuktikan dengan hasil dari tes yang mereka dapatkan itu rata-rata dari kelima soal karena ini adalah asesmen yang hanya hari itu saja dilakukan. Jadi kelihatan sekali dari 5 soal itu terjawab semua dan mereka rata-rata mendapatkan nilai antara 80 sampai 100. Dan ini lebih meningkat dari pertemuan sebelumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa penggunaan MP ini itu dan model pembelajaran PBL itu sangat berdampak terhadap apa yang didapat dari hasil belajar siswa. Jadi peningkatannya itu terlihat Bapak Ibu. Nah, di akhir sesi saya juga meminta murid saya atau siswa saya untuk merefleksikan bagaimana pembelajaran fisika pada hari itu Bapak Ibu. Nah, di sini saya mendapatkan kata-kata positif ya. Positif dengan versi anak-anak itu sendiri ya. Jadi ada yang isi ges atau isi seru, ada happy dengan bahasa mereka sendiri. Jadi saya meminta dengan satu kata bagaimana pelajaran fisika hari ini dan respon sangat positif dan ini mendapatkan feedback seperti ini sebagai seorang guru itu merupakan kebahagiaan tersendiri buat saya. Nah, kemudian saya juga meminta respon kepada siswa untuk mengomentari MPI yang telah dibuat dengan cuplikan video berikut ini. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu hasilnya yang saya dapatkan
Nah, tidak mungkin dalam penerapan itu tidak ada kendalanya Bapak Ibu. Ini adalah materi terakhir, jadi kendalanya yang saya alami selama praktik dan membuat MPI tersebut. Jadi kalau kita buat MPI itu membutuhkan waktu memang dengan kreativitas merancang masalah yang relevan, menantang dan sesuai dengan tingkat kognitif dari siswanya itu. Kemudian memilih media interaktifnya. Jadi media apa yang tepat, yang membuat menarik, waktunya juga harus dipikirkan. Terutama kita juga mungkin saya sendiri masih kurang familiar dengan teknologi yang akan kita praktikkan seperti itu. Kemudian yang ketiga sumber daya. Jadi memang persiapannya memang lebih banyak, lebih ruwet gitu Bapak Ibu ya, tapi hasilnya itu yang didapatkan itu memang luar biasa jika kita menerapkan TIK dalam pembelajaran. Nah, sekian mungkin praktik baik yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin akan saya lanjutkan dengan menyerahkannya langsung ke Pak Moderator, Pak Hidayat. Baik, terima kasih Pak Satria atas penyampaian praktik baik yang cukup luar biasa nih Bapak Ibu. Tentunya setelah kita mendengar penyampaian dari 3 narasumber tadi Bapak, Ibu seru-seru sekali ya. Tinggal kita menunggu saja nih kapan kira-kira kita selaku peserta di sini mau diajarkan secara khusus dalam pembuatan MPI-MPI-nya Bapak Ibu. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Satria tadi Bapak Ibu, ada 2 poin besar yang Tiang garis bawahi. Yang pertama tentunya di era modern sekarang ini Bapak Ibu, kita selaku pendidik jangan sampai kalah nih dengan peserta didik kita nih terkait dengan bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tentunya yang menarik tadi ya, ternyata fasilitas yang oke yang ada di satuan pendidikan itu tidak selalu menjamin ya pembelajaran yang kita laksanakan di dalam kelas itu menarik gitu. Jadi di sini benar-benar diarahkan kita selaku guru untuk mencari dan mendesain pembelajaran dengan berbagai media-media yang menarik untuk peserta didik kita. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Satria yang sudah berbagi praktik baiknya dengan pembuatan MPI. Nah, sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya Bapak Ibu, kami terlebih dahulu ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah di-share di kolom chat Bapak Ibu. Sekali lagi, mohon untuk mengisi daftar hadir, linknya sudah tersedia di kolom chat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang sama-sama berbahagia, tiba saatnya pada sesi diskusi. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, kami akan membuka 2 sesi saja mengingat waktu yang tiap sesinya kami buka untuk 3 penanya Bapak Ibu. Jadi nanti mohon disebutkan nama, asal sekolah, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Kue bolu siapa yang punya? Dibuatnya dengan banyak bahan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan pakai tombol raise hand Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kami menyediakan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang bisa menggunakan atau mengangkat tangannya secara langsung. Kami persilakan Bapak Ibu. Sekali lagi, jika ada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau bertanya terkait dengan pembuatan MPI ini, kami persilahkan Bapak Ibu untuk langsung bertanya secara langsung, atau bisa juga Bapak Ibu ingin bertanya jika tidak berkesempatan untuk bertanya secara langsung, silakan bertanya di kolom chat. Kami menunggu Bapak Ibu untuk sesi diskusinya. Oke, ada Pak Erdin ya. Ada Pak Erdin dan Ibu Subaiyah. Kesempatan pertama kami langsung berikan kesempatan kepada Pak Erdin. Silakan Pak Erdin. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon
Mohon izin saya matikan satu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kepada bapak-bapak narasumber ya, alhamdulillah luar biasa sekali dari baik yang sudah disampaikan. Saya sih tidak bertanya tentang MPI yang sudah dibuat, karena itu menurut saya sudah sangat bagus gitu. Yang terbayang dalam benak saya itu kan tadi kan rata-rata dari latar belakang dan masalah yang dihadapi itu anak-anak lebih kepada gadgetnya. Saya dari tadi itu membayangkan bagaimana kita sebagai guru bisa membuat game yang dimana nanti tantangannya itu untuk menjawab soal gitu. Mungkin dari teman-teman yang dari pembatik ini bisa memecahkan masalah seperti itu yang saya harapkan. Mungkin ada gambaran kalau pakai MPI yang tadi itu sudah banyak juga sih yang beredar di YouTube dan sebagainya. Jadi saya tuh ingin tantangannya tuh kayak benar-benar game gitu. Jadi ada level-levelnya, anak-anak harus menyelesaikan level 1 baru bisa ke level 2 dan sebagainya. Sehingga benar-benar anak-anak itu merasa tertantang dan benar-benar main game gitu. Tidak ada lagi latar belakang, tujuan dan sebagainya. Mungkin itu pertanyaan saya, dan karena ini sifatnya diskusi, mungkin ada ide-ide dari teman-teman yang paham dengan IT ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Erdin. Jadi harapan beliau tadi kira-kira ada nggak sih gitu teknik atau cara dalam proses pembelajaran itu pembuatan MPI itu dalam bentuk game khususnya untuk asesmen ya. Jadi sehingga nanti pada pelaksanaannya tuh ada level-level yang harus diselesaikan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke level berikutnya. Terima kasih untuk Pak Erdin. Selanjutnya kami persilahkan terlebih dahulu ke Ibu Subaiyah biar nanti bisa langsung dijawab oleh para narasumber. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf off cam. Siap Bu. Luar biasa ini bapak-bapak calon dutek ya, yang saat ini jadi sahabat pembatik, luar biasa sekali, udah sampai level keempat. Saya ucapkan selamat. Semoga nanti semuanya pada sukses menjadi duta teknologi. Yang kami tunggu ini pengimbasan bagaimana cara membuatnya Pak, workshopnya. Ini mohon diagendakan dan kami siap untuk mengikuti pembelajarannya. Terima kasih. Siap Ibu Subaiyah. Berarti harapan ya Bu ya. Jadi akan ada sesi eksekusi lah gitu ya Bu ya untuk pembuatan MPI-nya gitu. Karena kita sudah menceritakan betapa asik dan serunya ya pemanfaatan MPI ini dalam proses pembelajaran. Tinggal kita diajarkan saja nih bagaimana cara membuat MPI yang cukup luar biasa tadi. Terima kasih Ibu Subaiyah, dan itu juga memang harapan besar dari kami semua. Selanjutnya ada pertanyaan titipan ini Bapak-bapak narasumber. Jadi pertanyaan titipannya seperti ini. Jadi yang disampaikan tadi kan MPI-nya dalam dalam sesi online ya gitu. Kira-kira bisa nggak sih kita gunakan ketika offline gitu? Itu pertanyaannya. Untuk menjawab ini Bapak Ibu kami langsung serahkan ke Bapak-bapak narasumber dari pertanyaan Pak Erdin dan juga tadi menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Subaiyah. Kemudian tadi ada pertanyaan titipan yang kami sampaikan. Pada kesempatan pertama mungkin kami langsung saja berikan kesempatan ke Pak Satria terlebih dahulu ya untuk memberikan tanggapan kepada para penanya. Disilakan Pak. Izin menjawab Pak Hidayat dan para narasumber yang lain. Tadi ada 2 sih yang saya catat Pak ya, 2 pertanyaan dengan Bapak Erdin dan Ibu Subaiyah ya. Nah, di Pak Erdin tadi mungkin pertanyaannya tentang games gitu Bapak nggih. Tentang bagaimana menerapkan games yang berlevel yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak. Nah, kalau di sepengalaman saya dalam mengajar, games itu atau membuat sebuah media pembelajaran interaktif itu, kita kenali siswa kita dulu Bapak Ibu. Apakah mereka bisa
memiliki fasilitas berupa gadget atau yang lainnya, misalnya Chromebook atau apa, dilihat di sekolah dulu Bapak Ibu. Apabila itu sudah terlengkapi dan direfleksikan juga kepada kita sebagai pendidik, media atau platform apa yang biasanya kita familiar Bapak Ibu, apa yang bisa kita gunakan. Nah, maka penting untuk dalam pembuatan MPI itu ada petunjuk penggunaannya Bapak Ibu. Jadi di sini siapapun pesertanya, siapapun siswanya itu bakalan membaca instruksi sebelum mereka menggunakan, selain dipandu oleh Bapak Ibu gurunya seperti itu. Nah, untuk MPI yang sederhana yang bisa dilakukan melalui games itu sederhananya kita bisa menggunakan mungkin di sekolah saya karena fasilitasnya dan siswa sendiri punya gadget dan HP bisa digunakan untuk belajar dan mereka semua rata-rata punya Bapak Ibu ya. Nah, saya mungkin tidak susah untuk menjalankan itu Bapak Ibu. Nah, beberapa Bapak Ibu mungkin ada kendala yang anak didiknya itu mungkin tidak punya HP atau hanya gurunya saja dan kecepatan internetnya tidak stabil atau macam sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan platform Wordwall ya. Di situ gamesnya banyak banget Bapak Ibu. Bisa milih dengan model apa yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya drag and drop ada ular tangga, ada macam sebagainya. Dan ini bisa dihubungkan dengan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kalau lebih sederhananya lagi, Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form. Ya, ini kan gampang Bapak Ibu ya bagi guru. Dan ini bisa dimodifikasi dengan link-link QR code yang Bapak Ibu sebar di beberapa pojok sekolah gitu. Nanti anak-anak dikasih clue untuk menjawab tantangan yang diberikan guru melalui QR code itu. Nanti Bapak Ibu desain sendiri itu misalnya ada kode-kode rahasia yang harus dipecahkan dengan siswa melalui pembelajaran. Misalnya pilihlah mana saja sumber energi terbarukan. Jadi apakah nomor 1, 2, atau 3. Nah, nanti 1, 2, 3 pilihan ini akan bisa merupakan sandi untuk melanjutkan ke level yang berikutnya. Itu game sederhana yang biasa saya lakukan di kelas. Mungkin untuk videonya saya tidak ada karena waktu itu tidak ada yang memvideokan Bapak Ibu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kenali dulu potensi Bapak Ibu ketika membuat MPI. Jadi kemauan kita untuk belajar untuk memanfaatkan TIK karena sumber belajar kita juga banyak Bapak Ibu guru, ada PMM, ada juga YouTube Bapak Ibu. Jadi kita gali dulu yang sederhana aja Bapak Ibu untuk mencoba itu. Kita di YouTube tutorial macam penggunaan media apapun itu sudah ada. Hanya kemauan dan penguatan kita aja Bapak Ibu guru yang harus dikuatkan sehingga kita mau untuk menerapkan itu dalam pembelajarannya seperti itu Bapak Ibu ya. Dan untuk Bu Erdin tadi karena keterbatasan waktu Bu ya, mohon maaf untuk MPI dengan cara pembuatannya memang ini membuatnya agak memakan waktu yang lama. Jadi kita tampung Ibu dulu, sarannya Ibu dulu, nanti kita usahakan untuk mengadakan praktik baik tentang bagaimana cara tutorial pembuatan MPI ya. Jadi akan kita sampaikan nanti beberapa sahabat teknologi lain juga akan membantu untuk berkolaborasi menyampaikan apa saran dari Ibu untuk memberikan tutorial. Nah, sementara itu Bapak Ibu guru bisa cek di YouTube. Nah, di YouTube dengan bantuan YouTube memberikan tutorial apapun yang Bapak Ibu mau. Jadi misalnya Canva secara sederhananya juga bisa Bapak Ibu. Mungkin itu saja Pak Hidayat, bisa dibantu dengan narasumber lain juga, silakan. Baik, terima kasih Pak Bagus. Jadi sudah disampaikan oleh beliau. Jadi sebenarnya platform-platform game itu sudah banyak tersedia ya di TIK itu, Bapak. Jadi ada tadi seperti yang disebutkan oleh beliau, ada Wordwall ya yang bisa dimanfaatkan untuk lebih menginteraktifkan ya pembelajaran dengan sistem game seperti itu tadi. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Ardin mungkin terkait dengan apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Erdin. Dan juga tadi terkait dengan
apakah MPI ini bisa diakses secara offline juga ya? Jadi belum silakan Pak Adin. Oke. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih pada Pak Erdin SPD. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali dan sudah disampaikan juga oleh narasumber pertama, Pak Bagus Satria. Jadi teknik pembuatan game yang berlevel ya maksudnya. Jadi di pembatik level 4 juga kami sebenarnya ada materi seperti itu. Jadi yang game yang berbasis Android ya. Jadi dia bisa dibuat dengan SAC atau Smart Application Creator ya. Nanti tinggal kita sendirilah yang mencoba menentukan level-level dari materi yang ingin kita anak-anak kuasai tersebut. Misalnya mungkin ada level 1 mungkin gampang, level 2-nya ya mungkin menengah, dan level 3-nya tingkat kesulitannya lebih tinggi. Itu tergantung dari kreativitas kita ya. Bagaimana merangkai dan membuat sebuah aplikasi itu. Untuk yang berbasis level itu bisa dengan menggunakan SAC tersebut Pak Erdin. Tapi ya memang langkah pembuatannya itu memang agak lama ya kalau dengan SAC, karena kita harus mengumpulkan dulu aset-aset untuk kita masukkan dalam aplikasi tersebut. Oke, kemudian untuk Ibu Subaya ya, mungkin tadi diminta kita berbagi cara pembuatannya. Tadi sudah di-share, nanti mungkin di-share lagi oleh sahabat pembatik narasumber pertama tadi Pak Busairi ya. Nanti, dan mungkin kalau ada waktu nanti ya kita buat webinar yang baru khusus untuk cara pembuatan MPI tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya Pak Busairi. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Ardin. Jadi sudah ada tambahan lagi nih Pak Ardin. Tadi ada word wall, kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Ardin itu ada namanya SAC. Nah, mungkin akan lebih afdol kita mendengarkan, mungkin ada tambahan dari Pak Busairi. Kami persilahkan. Oke, baiklah. Saya izin menanggapi dari pertanyaan yang pertama tadi. Mungkin karena sudah banyak tanggapan dari narasumber pertama, kedua, di sini saya sedikit menambahkan untuk penerapan game berlevel. Mungkin bisa kita desain di apa namanya? Desain di Canva. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan dari siswa tersebut. Jadi kita bisa bikin dari level 1, level 3, 2 sampai dengan level seterusnya. Jadi bisa menggunakan apa namanya tadi seperti yang dibilang sama Pak Bagus tadi. Word wall, Pak. Ya, word wall juga itu kan banyak game-game yang bisa kita buat atau bisa kita gunakan karena di sana ada banyak-banyak template, kita sesuaikan dengan materi kita gitu, Pak. Nah, untuk pertanyaan dari Ibu siapa tadi yang menanyakan MPI apakah bisa digunakan offline atau tidak? Nah, setahu saya
Apalagi saya ini pertama kali buat MPI, mengikuti pembatik. Nah, untuk MPI yang saya buat ini harus terhubung dengan koneksi internet begitu, Bu. Jadi nggak boleh eh, offline begitu. Jadi harus terkoneksi dengan jaringan internet. Mungkin itu tambahan atau tanggapan singkat dari saya. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Busairi. Jadi beliau menambahkan tadi ya. Nah, ada tambahan lagi buat kita semua Bapak Ibu. Ternyata dalam pembuatan game ya, kalau diinteraksi atau diintegrasikan dengan MP itu ada kita bisa memanfaatkan Canva untuk pembuatannya. Tergantung memang bagaimana kita bisa melihat kebutuhan dan kondisi pembelajaran yang akan kita laksanakan. Kemudian tadi yang kedua adalah disampaikan juga bahwa MPI ini untuk sementara hanya bisa diakses secara online Bapak Ibu, seperti itu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan untuk Pak Erdin dan Ibu Subaiyah, dan tentunya harapan besar kita semua Bapak Ibu mudah-mudahan akan ada sesi berikutnya dalam rangka kita menerima secara langsung nih bagaimana tata cara pembuatan MPI tersebut. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan di sesi 1. Selanjutnya kita akan melangkah ke sesi 2 Bapak Ibu. Kami akan langsung mempersilahkan 3 orang penanya. Di sini sudah ada 3 orang kebetulan yang sudah raise hand Bapak Ibu. Ada Pak Muhammad, kemudian ada Pak Ahmad, dan yang ketiga Pak Lalu ini. Kami persilahkan langsung terlebih dahulu ke Pak Muhammad untuk mengajukan pertanyaan. Jadi silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Hidayatul Rahman SPDGR. Izin Bapak Ibu, saya off-kan kameranya berhubung jaringan di tempat saya kurang maksimal. Baik, Bapak-Bapak hebat, pembatik level 4 nih ya, sahabat teknologi yang sangat luar biasa pemaparan dari tadi, saya serius untuk menyimaknya. Nah, pertanyaan saya cukup sederhana. Bapak-bapak sahabat teknologi yang hebat, dalam pembuatan MPI yang Bapak buat itu, tentu akan mengacu kepada, saya lihat tadi mengacu kepada materi atau tujuan pembelajaran Bapak Ibu buat. Apakah MPI yang Bapak buat itu bisakah dari semua atau materi-materi tujuan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu itu bisa dibuat melalui MPI yang Bapak buat itu. Itu aja mungkin. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muhammad. Selanjutnya kami persilakan ke Bapak Ahmad. Ya, kami langsung saja Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampura, Pak Moderator, kamera off ini jaringannya kempot-kempot ini. Nggih, sila Bapak. Yang sedikit saja ini kritisi soal penggunaan gadget ini kan untuk MPI ini. Untuk spesifikasinya sebenarnya ada minimalnya atau gimana ini untuk berjalannya MPI ini di Android-nya anak-anak, atau bisa nggak dia menggunakan handphone iPhone-nya gitu kan, agar dia bisa digunakan secara optimal. Mungkin hanya itu saja Pak Moderator. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa ya dari yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Kita lanjut ke penanya berikutnya Bapak Ibu, biar nanti bisa langsung sekaligus ditanggapi oleh Bapak-Bapak narasumber. Kepada Bapak Lalu disilakan Bapak. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya pakai HP ini Pak. Iya, sila Bapak. Iya. Terkait dengan pembelajaran pembatik. Pembatik ini kan pembelajaran berbasis TIK ya.
Saya kebetulan kemarin ikut, tapi gugur di level 1, Pak. Tapi alhamdulillah ada guru saya yang ikut. Alhamdulillah sudah masuk nominasi, mudah-mudahan lanjut. Dan kemarin kami kombel di sekolah, beliau memaparkan terkait pembelajaran berbasis TIK-nya, yaitu penggunaan Google Site itu. Nah, pembatik ini menurut saya sangat bagus ya. Tetapi kalau saya lihat pembatik ini kan orientasinya kepada guru ini. Ya, artinya pembelajaran yang menyenangkan memang diharapkan itu terimplementasi kepada peserta didik ya. Nah, tetapi pembatik ini sendiri belum begitu menyentuh ke anak-anak. Justru pembatik ini dinikmati betul oleh gurunya. Saya lebih melihat justru pembelajaran itu ada istilahnya saya itu pendekatan PHP, pembelajaran berbasis HP. Nah, tetapi kan di sini terkadang tantangannya kalau pembelajaran berbasis HP ini regulasi dari kepala sekolah ya kadang-kadang tidak ada. Ada dukungan dari kepala sekolah, kadang-kadang guru juga di situ menentang, belum siap apapun istilahnya di situ tentang pembelajaran yang berbasis TIK ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kemudian menjawab tantangan-tantangan ini supaya pembelajaran berbasis TIK ini justru dinikmati oleh peserta didik. Ya, artinya bahwa bagaimana kemudian mereka menggunakan gadgetnya secara leluasa, tidak ada tekanan, ya, sambil kita memberikan kesempatan, memberikan pembelajaran kepada para peserta didik untuk bagaimana kemudian bijak menggunakan gadget-gadget mereka. Nah, jadi itu pertanyaan saya. Bisa dipahami Pak Moderator, G? Siap Bapak. Jadi demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup luar biasa Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan untuk memantik diskusi kita pada malam hari ini. Jadi sudah ada 3 pertanyaan pada sesi kedua Bapak Ibu. Yang pertama tadi dari Bapak Muhammad, beliau menanyakan apakah bisa MPI yang kita buat ini merangkum semua KD atau materi misalnya dalam 1 semester atau 1 tahun gitu ya. Karena memang tadi yang disampaikan atau diceritakan oleh Bapak-Bapak narasumber itu hanya mencakup 1 materi saja, itu dari Bapak Muhammad. Kemudian yang kedua dari Bapak Ahmad, ada nggak sih spesifikasi perangkat terkait dengan pemanfaatan MPI ini? Kemudian yang terakhir tadi dari Bapak Lalu terkait dengan tantangan-tantangan yang terlihat ketika kita menggunakan gadget atau MPI seperti yang sudah diceritakan oleh Bapak narasumber. Jadi pertanyaan beliau, apa sih yang bisa kita laksanakan gitu, atau apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab tantangan-tantangan yang disebutkan oleh beliau tadi, agar siswa juga nyaman menggunakan gadget mereka untuk proses pembelajaran. Nah, untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kesempatan pertama mungkin kami akan berikan kepada Bapak Busairi terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi. Kami persilahkan Bapak Busairi. Iya, baiklah. Di sini yang pertama, saya menanggapi pertanyaan pertama, yaitu tentu bisa kita membuat MPI itu dalam 1 semester. Namun membutuhkan waktu yang cukup lama, begitu Bapak. Artinya dalam 1 KD aja itu tujuan ataupun indikator yang hendak kita ingin capai, yang ingin kita pelajari
kepada siswa itu membutuhkan waktu yang lama juga. Kemarin saya bikin MPI itu mungkin beberapa hari karena belum menentukan KD, kemudian bunyi soalnya bagaimana, kemudian pemilihan media yang kita gunakan untuk asesmen itu seperti apa, begitu Bapak. Jadi bisa kita gunakan untuk 1 semester, tapi dengan ketentuan apakah kita mampu membuat itu gitu. Jadi kalau saya kemarin hanya membuat dalam satu pertemuan begitu Bapak, karena waktunya agak banyak Pak, agak lama gitu kalau kita membuat 1 semester itu gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi saya kurang paham Pak gitu. Saya kurang paham Pak. Mungkin bisa diulang kembali inti dari pertanyaan nomor 2 tadi. Pertanyaan kedua. Izin Pak Busairi, tadi ditanyakan terkait dengan spesifikasi HP gitu untuk agar bisa digunakan MPI ini dalam proses pembelajaran. Apakah ada spek tertentu gitu Iya, iya agar Pak. bisa digunakan? Iya, iya. Oh iya ya, paham, paham, paham. Jadi untuk HP yang bisa menggunakan MPI, ini kayaknya semua HP sudah bisa digunakan deh Pak. Nah, tentunya eh, harus ada ini koneksi internetnya Pak. Jadi untuk MPI yang kami buat ini harus terhubung di internet gitu. Jadi semua HP bisa digunakan, baik merek iPhone, kemudian Samsung, Xiaomi, dan lain sebagainya Pak. Jadi tidak ada spesifik tertentu kalau menurut saya Bapak. Jadi karena kemarin sempat saya aplikasikan MPI yang saya buat itu HP siswa itu banyak mereknya berbagai macam gitu. Jadi tidak ada spesifik tertentu. Yang ada kendala kemarin mereka hanya tidak memiliki paket data sehingga saya memberikan hotspot gitu, hotspot tambahan agar mereka bisa belajar mandiri di kelas itu. Nah, sisanya mereka belajar di rumah yang menggunakan wifi rumahnya gitu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, eh, nah untuk pembatik ini memang dikhususkan untuk guru, Pak. Jadi pembelajaran berbasis IT. Bagaimana kita sebagai pendidik ataupun seorang guru mengikuti kegiatan program pembatik ini agar bisa merancang pembelajaran yang berbasis IT. Nah, jadi bukan untuk siswa, Pak. Nah, yang untuk siswa itu hasil dari kreasi kita yang kita bikin. Seperti yang pada level 3 itu, hasil kreasi yang kita bikin itu, yang kita buat, seperti MPI ataupun media pembelajaran lainnya itu, digunakanlah pada kegiatan pembelajaran. Nah, itu manfaatnya bagi peserta didik. Jadi, apa yang guru buat atau kreasikan itu kita terapkan di pembelajaran atau di kelas begitu. Jadi kegiatan pembatik ini itu dikhususkan untuk guru begitu Pak. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya kembalikan ke Bapak moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Busairi yang sudah menanggapi dari 3 pertanyaan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Sukardin untuk menambahkan dari apa yang sudah ditanggapi oleh Bapak Busairi. Disilakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, ini tiga-tiganya ini hampir mirip namanya ya. Pak Muhammad, Pak Ahmad, dan Pak Lalu Muhammad. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak-Bapak Guru hebat. Ya, untuk pertanyaan pertama tadi ya sudah dijawab oleh rekan saya Pak Busairi ya Pak Muhammad. Semua sebenarnya bisa kita buat, tapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya, kecuali memang sudah tersedia
Misalnya tujuan pembelajarannya sudah tersedia, kemudian materinya sudah tersedia. Jadi kita tinggal memasukkan saja ke MPI yang akan kita buat. Biar cepat juga, alangkah lebih baiknya juga kita memanfaatkan ya AI ya. Misalnya ya ChatGPT atau Gemini AI. Ya mungkin itu ya Pak Muhammad ya. Ya lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Ahmad ya. Ini pertanyaan yang bagus ini, spesifikasi perangkat dalam menggunakan MPI. Ya, tidak ada spesifikasi khusus sih. Untuk mengakses MPI itu hanya perlu menggunakan internet. Ya, jadi asal gadgetnya bisa terhubung internet, ya bisa Pak Ahmad. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak Lalu Muhammad Junaidi, ya tantangan pembelajaran berbasis TIK tanpa tekanan. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya Pak Lalu Muhammad. Di sekolah saya sendiri di SMP Negeri 15 Kota Bima itu penggunaan gadget itu hanya akan digunakan atas izin dari guru saja. Jadi sebenarnya aturannya itu di sekolah itu kita melarang penggunaan HP kecuali untuk tujuan pembelajaran dan harus dibuatkan izin dulu dari guru yang memang membutuhkan siswa-siswa membawa gadget. Jadi memang perlu kita istilahnya batasi penggunaan gadget tersebut. Jadi penggunaannya yang maksud saya apabila siswa itu saat menggunakan gadgetnya, ya hendaknya ya kita himbau agar menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Ya, itu saja yang bisa saya tanggapi ya Pak Lalu Muhammad. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan mungkin akan ditambahkan oleh rekan saya Pak Satria. Baik, terima kasih Pak Ardin atas tambahan yang disampaikan dari apa yang sudah ditanyakan oleh 3 orang penanya tadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan dengarkan bersama tambahan penjelasan dari Bapak Bagus Satria. Kami persilakan langsung Bapak, silakan. Oke, terima kasih Pak. Bapak Ibu guru, saya sifatnya sharing Bapak Ibu ya. Jadi apa pengalaman saya usahakan untuk menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu guru. Nah, untuk semua mapel dan semua KD, untuk MP itu bisa Bapak Ibu guru. Jadi di pembatik ini sekaligus mungkin menjawab pertanyaan nomor 3 dari Pak Lalu, ya, berdasarkan MPI ya Pak, yang fokus pada guru. Sebenarnya di pembatik kemarin di level 3 kita diberikan berbagai pilihan Bapak Ibu guru untuk menggunakan atau memilih media interaktif atau TIK yang bisa dimanfaatkan oleh siswa Bapak Ibu seperti itu. Contohnya misalnya audio pembelajaran dan juga MPI, dan kemudian ada yang memilih edu game, kemudian ada yang membuat video pembelajaran. Namun kebetulan kelompok 3 ini di sesi 2 malam ini kita kedapatan kelompok yang semua membuat itu adalah MPI Bapak Ibu. Jadi TIK dengan penerapannya itu sudah banyak cara untuk bisa diterapkan. Bahkan ada Bapak Ibu guru yang membuat audio pembelajaran. Jadi mereka Bapak dan guru
Bapak Ibu guru bersama muridnya itu membuat sebuah podcast yang dibentuk dalam MP3 Bapak Ibu. Jadi ada cerita, narasi dan macam sebagainya. Jadi semua mapel itu saya saran itu bisa memakai itu. Jadi audio itu bisa Bapak Ibu guru ya. Jadi terutama untuk yang linguistik seperti guru bahasa Inggris itu bisa menggunakan audio pembelajaran, bisa memilih itu Bapak Ibu guru. Nah, kebetulan aja kita kelompoknya MPI Bapak Ibu ya. Jadi memang pembatik ini bertugas itu untuk memberikan pemanfaatannya terhadap guru Bapak Ibu guru ya. Jadi di sini perlu saya tekankan bahwa kemauan Bapak Ibu guru itu harus kuat untuk membantu siswa kita dalam belajar, terutama ada hubungan baik dengan kepala sekolah sehingga memang kepala sekolah mau gitu. Karena kita pakai saja Bapak Ibu guru yang sederhana dulu, kita tunjukkan hasil atau peningkatannya, nanti kelamaan pasti pihak sekolah yang lain atau teman guru yang lain itu bakalan mau karena efek yang dirasakan oleh siswa itu akan berdampak ke lingkungan sekitar Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, tadi juga menjawab dari Pak Ahmad tentang spesifikasi MPI, apa ada yang digunakan offline? Ada Bapak Ibu guru ya. Yang offline itu MPI ada. Kalau saya ini kebetulan karena menggunakan Smart App Creator, itu ada settingan untuk HP Android. Nah, kalau menggunakan settingan HP Android, saya tidak menge-share linknya dengan menggunakan hostingan atau saya membutuhkan website untuk menumpang istilahnya untuk mempresentasikan dari MPI saya. Jadi, saya kirim instalannya ke murid-murid. Jadi, murid tinggal menginstal. Namun di situ kekurangannya kalau offline, kita harus ada spesifikasi dari HP Android-nya Bapak Ibu ya. Jadi yang RAM-nya itu biasanya 4 ke atas dan memorinya juga lumayan besar dihabiskan. Itu memang efek samping lah istilahnya kalau kita memakai offline. Nah, kalau yang online, jadi kita memang harus punya hostingan. Jadi kalau Smart App Creator itu hostingannya harus ada. Jadi alat bantu untuk website kita menumpang itu harus ada Bapak Ibu. Lebih gampang lagi Bapak Ibu kalau mau dengan tanpa spesifikasi HP yang memadai, itu bisa menggunakan Canva. Karena hal yang ringan pun masih dengan kecepatan yang stabil itu Canva masih bisa digunakan. Nah, kalau semakin banyak media seperti video, audio, animasi dalam MPI yang Bapak Ibu guru buat ketika dipakai oleh siswa, itu akan berdampak. Misalnya video semakin banyak, maka semakin berat juga media Bapak Ibu untuk dibuka. Jadi memang ini pengalaman Bapak Ibu untuk memberikan Bapak Ibu bisa membuat MPI yang baik. Pertama-tama memang membuat MPI itu mungkin sedikit susah dan sulit Bapak Ibu ya, dan yang kena bagi siswa itu memang sulit. Tapi karena kita terbiasa dan hafal dan memang ini menyenangkan bagi kita, saya yakin nanti hasil yang terbaik untuk siswa Bapak Ibu guru. Mungkin itu aja Pak Hidayat, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak narasumber hebat, luar biasa. Malam ini kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa sekali Bapak Ibu terkait dengan bagaimana mendesain dan memanfaatkan media interaktif dalam proses pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita didiskusikan malam ini Bapak Ibu bisa menginspirasi kita semua. Dan tentunya harapan kita semua mudah-mudahan ada sesi berikutnya untuk pembuatan MPI tersebut. Sebelum kami akhiri Bapak Ibu, ada beberapa kesimpulan yang bisa kami catat pada kegiatan kita pada malam hari ini. Yang pertama tentunya Bapak Ibu, dari praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh 3 orang narasumber hebat kita tadi Bapak Ibu, jadi bisa dikatakan bahwa pembelajaran menggunakan MPI ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita selaku pendidik di satuan pendidikan kita atau di sekolah kita Bapak Ibu harus pandai-pandai dalam memaksimalkan aset yang ada di sekolah Bapak Ibu, tentunya untuk proses pembelajaran yang menarik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang ketiga, pembuatan MPI ini Bapak Ibu bisa dibuat per mapel bahkan per materi Bapak Ibu. Jadi
tergantung bagaimana kemampuan dan kesanggupan Bapak Ibu dalam pembuatannya. Bahkan mungkin materi 1 tahun itu bisa dikumpulkan dalam satu MPI ya, seperti itu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, dalam pembuatan MPI ini tidak ada spesifikasi khusus Bapak Ibu dalam mengaksesnya maupun dalam pembuatannya. Kemudian Bapak Ibu yang bisa kita garis bawahi di sini adalah kuatkan proses pembelajaran berbasis teknologi di sekolah Bapak Ibu dengan regulasi yang kuat dalam pemanfaatan perangkat teknologi. Hal ini tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik dan komunikasi yang baik dengan atasan kita di sekolah dan tentunya guru-guru di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, bagaimana kita untuk menginspirasi orang lain ya Bapak Ibu, kita harus menunjukkan hasil yang baik dulu gitu. Jadi jangan bermimpi untuk bisa menginspirasi orang lain kalau kita belum berbuat hal yang baik di satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang bisa kami catat di sini adalah MPI ini ternyata bisa ya dalam bentuk online dan offline Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kami pun merupakan salah satu pelaku dari pembuatan MPI offline ini di tahun 2020 kalau nggak salah. Itu menjadi salah satu media kami ketika mengikuti lomba inovasi guru di tingkat kota, kabupaten, dan Kabupaten Dompu. Jadi itu Bapak Ibu MPI itu bisa dibuat secara offline dengan mengintegrasikan, cuman agak repot ya karena mengintegrasikan banyak aplikasi sehingga nanti keluarannya itu aplikasi dalam bentuk Android Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih tentunya kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang masih bertahan sampai dengan pukul 22.23 ini Bapak Ibu. Dan tentunya saya selaku moderator dan juga mewakili teman-teman narasumber memohon maaf pada Bapak Ibu semua jika dalam penyampaian malam ini ada hal-hal yang tidak berkenan dan kurang Bapak Ibu. Jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa membawa terasi. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga bisa menginspirasi. Makan pepaya di rumahnya Ratu, makannya bersama Pak Lalu. Sampai ketemu di lain waktu, semoga kita sehat selalu. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan apresiasi yang besar untuk Bapak narasumber dengan mengklik emot jempol Bapak Ibu. Kita ramaikan layar kita Bapak Ibu sebagai apresiasi kepada Bapak-Bapak narasumber hebat kita. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita malam hari ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan silaturahim kita bisa berlanjut kepada proses berikutnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Terima kasih Swastiastu, Namo Buddhaya, Bapak salam Ibu guru kebajikan. hebat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Ucapan sama, terima kasih juga Pak. Terima kasih Bu, terima kasih Bapak Ibu Guru. Pak Hidayat, keren banget pantunnya Pak. Yes, siap Pak. Terima Soalnya kasih Pak. Jago berpantun Pak ini. Pantunnya sudah disediain sama Pak Sukardin Pak, soalnya saya tinggal baca saja gitu. Siap. Izin pamit Pak Dayat. Jadi silakan Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat kami, silakan bisa meninggalkan room ini Bapak Ibu. Ya, terima Terima kasih atas kasih waktunya narasumber Bapak Ibu hebat guru. luar biasa dan panitia. Terima kasih Bu Subaya. Semoga sehat semuanya.